Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di tempat yang terbaik di muka bumi ini untuk menuntut ilmu syar'i, mempelajari ilmu agama Islam ini. Ada sebuah kitab atau kutaib, buku kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul, yaitu tentang al-himmatu fi talabil ilmi, yaitu tentang semangat dalam menuntut ilmu. Beliau menjelaskan bahwa ketika Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Nabi mengatakan menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Maka beliau memberikan penjelasan bahwa ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu yang wajib, dan yang kedua adalah ilmu yang mustahab. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang wajib? Ilmu yang wajib adalah ilmu yang kita menuntutnya dihukumi sebagai fardu ain. Ya, ilmu yang wajib adalah seorang muslim dalam menuntut ilmu tersebut fardu ain hukumnya. Tidak boleh tidak. Ya, segala ilmu yang mana seorang muslim bisa menegakkan peribadatan dia kepada selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini masuk dalam kategori yang pertama, ilmu yang wajib. Kemudian jenis ilmu yang kedua adalah ilmu yang mustahab, ilmu yang seorang muslim dianjurkan untuk menuntutnya. Dan ilmu yang masuk dalam kategori yang kedua ini adalah selain ilmu yang menegakkan peribadatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk jenis ilmu yang pertama, ilmu yang wajib, maka tidak disyaratkan harus mendapatkan izin dari orang tua atau mendapatkan ridho dari orang tua. Karena memang seorang hamba, ya kita ini semuanya manusia, untuk beribadah dengan benar, untuk mengetahui bagaimana tata cara sholat dengan benar. Kemudian sebagaimana pembahasan kita pada malam hari ini tentang zakat, bagaimana seorang muslim mengetahui bahwa harta yang dia miliki itu ada hak yang wajib dia keluarkan. Maka segala ilmu yang bisa menegakkan peribadatan seorang hamba
kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya fardhu ain dan tidak disyaratkan mendapatkan ridho orang tua. Adapun ilmu yang mustahab, ilmu yang dianjurkan untuk dipelajari, maka seorang hamba berdosa apabila tidak mendapatkan restu dari orang tua. Ya, maka ini penjelasan dari beliau, ya, Syekh Muhammad bin Umar Bazmul dalam kitab Al-Himmatu fi Thalabil Ilmi. Dan di antara ilmu yang diwajibkan bagi kita untuk menuntutnya adalah ilmu yang berkaitan tentang, ya, fikih zakat. Ya, karena memang ini merupakan rukun dari agama kita, rukun Islam, yang mana seorang muslim tidak boleh jahil terhadapnya. Ya. Baik, insyaallah kita akan masuk pada pembahasan zakat pertanian dan zakat buah-buahan. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas zakat emas dan perak. Ya, sejenak kita mengulangi apa yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Zakat emas dan perak nisabnya berapa? Ya, zakat emas dan perak nisabnya adalah 85 gram emas, ya, emas murni 24 karat atau 20 dinar, ya, atau 20 dinar. Adapun nisab perak, maka berapa nisabnya? Ya, 595 gram. Ya. 595 gram perak. Ini nisab untuk perak. Ya. Jadi ketika seseorang mempunyai emas sebanyak 85 gram, ya, emas murni yang 24 karat, atau dia mempunyai perak sebanyak 595 gram, kemudian setelah itu dihitung haulnya, ya, perjalanan 1 tahun dalam hitungan hijriah, ya, dan hartanya itu harus selalu di atas nisab, ya, atau mencapai nisab. Ini kalau dalam pembahasan zakat emas dan perak. Nanti berbeda lagi ketika zakat perdagangan, ya. Baik, kita akan masuk pada halaman yang ke 102, yaitu tentang zakat pertanian dan buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-267. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah atau infakkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagian dari hasil usaha kalian yang baik. Ya, Allah mensyaratkan yang dikeluarkan atau yang diinfakkan dari usaha kita adalah hal-hal yang baik. Ini terkait dengan pertanyaan yang kemarin. Kenapa pada zakat tidak disyaratkan halal? Karena memang tanpa disyaratkan kehalalannya, maka secara otomatis apabila itu merupakan sebuah ibadah, maka ibadah tidaklah diterima kecuali yang baik. Ya, kita mau sholat, kita mau zakat, kita mau haji, itu merupakan semuanya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima kecuali yang baik-baik. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya, jadi kalau seandainya ditanyakan kenapa kok tidak disyaratkan kehalalannya, karena tanpa disyaratkan pun, ya, seorang hamba pasti mengetahui bahwa ibadah itu harus yang baik. Ya. Tetapi kalau seandainya yang ditanya adalah sah atau tidak, ya, misalnya ada orang yang sholat dengan pakaian curian, ya, atau misalnya ada orang yang haji dengan uang korupsi, misalnya seperti itu. Kalau yang ditanyakan sah atau tidak, maka jawabannya sah. Ya, karena sah atau tidak itu apakah dia sudah menggugurkan kewajiban dia atau belum, maka jawabannya sudah menggugurkan. Akan tetapi apakah sholatnya dengan pakaian curian itu diterima atau tidak, apakah hajinya dengan uang korupsi itu diterima apa tidak,
atau dengan kata lain, apakah mendapatkan pahala atau tidak? Maka jawabannya tidak. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Begitu juga dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min ghulul. Tidak sah salat seseorang tanpa didahului dengan bersuci, dan tidak sah sedekah seseorang yang diambilkan dari ghulul. Ya, ghulul itu adalah mencuri harta rampasan perang sebelum dibagikan. Ya. Maka jawabannya kalau ditanya sah atau tidak, maka jawabannya sah. Ya. Artinya kewajiban untuk mengeluarkan zakat, kewajiban untuk menunaikan sholat atau haji tergugurkan darinya. Akan tetapi kalau ditanya apakah dia diterima atau tidak, maka jawabannya tidak. Ya, seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam perihal zakat juga mensyaratkan hal-hal yang baik. Kemudian Allah mengatakan, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Maka dari ayat inilah para ulama fikih mengambil kesimpulan bahwa di dalam agama Islam disyariatkan adanya zakat pertanian dan buah-buahan. Kita masuk pada halaman yang selanjutnya. Hasil pertanian dan buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya jika terpenuhi dua syarat. Ya, jadi tidak semua hasil pertanian, tidak semua buah-buahan yang kita panen itu wajib untuk dizakati, tidak. Ya, jadi semuanya itu ada syaratnya. Emas, perak syaratnya ada berapa kemarin? 2, nisab dan haul. Begitu juga dengan zakat pertanian ini. Ya, ada 2 syarat yang menyertainya. Begitu juga nanti ketika zakat peternakan. Begitu juga ada syarat yang menyertainya. Adapun syarat yang menyertai zakat pertanian ada 2. Yang pertama adalah dapat ditakar. Siapa yang tahu syarat yang pertama ini? Apa maksudnya dapat ditakar ini? Apa bedanya ditakar dengan dikilo? Ini harus paham, ya. Kalau ditakar itu biasanya biji-bijian, ya, beras, kacang, atau mungkin kurma, kismis, ya, anggur kering. Ini ditakar, ya. Kalau rambutan, duren, semangka ini ditakar apa dikilo? Dikilo, ya, ditimbang. Jadi yang dapat ditakar bisa jadi nanti sama-sama satu takaran, tetapi ketika ditimbang atau dikilo nanti beratnya berbeda. Ya. Ini syarat yang pertama adalah dapat ditakar. Biasanya ditakar itu identik dengan liter. Ya. Identik dengan liter. Adapun dikilo maka ini biasanya ditimbang. Kemudian yang kedua adalah dapat disimpan lama. Ya, seperti kacang tanah, kurma kismis, kemudian yang semisalnya. Ya, ini adalah riwayat yang paling masyhur dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Az-zakatu fi hadhil arba'ati." Ya, kata Nabi, zakat pertanian itu dari 4 jenis. Yang pertama adalah al-hintatu. Ya, al-hintah ini artinya gandum. Ini kebalik artinya, ya. Kemudian asy-syair. Syair ini kayak semacam tepung. Kemudian az-zabib, ya, anggur kering atau kita sebut dengan kismis. Kemudian yang keempat adalah tamr, ya, kurma. Maka para ulama berbeda ketika mengambil kesimpulan dari hadis ini. Sebagian ulama mengatakan atau memahami hadis ini secara letterlek, ya, redaksional. Artinya yang diwajibkan untuk zakat ini hanya 4 jenis tanaman ini. Ya. Ini pendapat yang pertama, itu memahami hadis ini secara letterlek, ya, redaksional, tekstual. Ya.
Maka 4 yang disebutkan dalam hadis ini sebagai batasan, yang lainnya tidak wajib zakat. Kemudian sebagian ulama yang lain mengambil esensi dari hadis ini, ya, inti atau hakikat dari hadis ini, yaitu bahwa tanaman apapun yang memiliki kesamaan ciri dari 4 tanaman yang disebutkan dalam hadis ini, maka dikiaskan padanya. Ya. Ini pendapat yang kedua, bahwa mereka mengambil esensi dari hadis ini. Semua tanaman yang memiliki ciri yang sama dengan 4 tanaman ini, maka dikiaskan padanya, sehingga terlahirlah 2 rumus yang kita sebutkan di atasnya. Yang pertama adalah dapat ditakar, kemudian yang kedua dapat disimpan dalam waktu yang lama. Kemudian nisab pertanian dan buah-buahan adalah 5 wasak. Ya, ini istilah fikihnya 5 wasak, yaitu sama dengan 300 sok nabawi, yaitu kurang lebih setara dengan 647 kg gandum. Ya, 5 wasakan ini istilah fikihnya. Jadi kalau seandainya kita konversikan dalam bentuk kilo, maka ini kurang lebih 6, atau 6,5 kuintal. Ya, 647 ya, berarti 6,5 kuintal. Ya, ini berat bersihnya, ya, netonya bukan brutonya. Ya, ini nisab pada zakat pertanian dan buah-buahan. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi mengatakan, laisa fi maduna khamsati ausuqin shadaqah. Kata Nabi, tidak wajib zakat, yaitu hasil panen, hasil pertanian yang kurang dari 5 wasak atau 6,5 kuintal. Kemudian walaisa fi maduna khamsi daudin shadaqah. Tidak wajib zakat unta yang kurang dari 5, ya, karena nisab unta nanti dimulai dari 5. Kemudian walaisa fi maduna khamsi awakin shadaqah. Dan tidak wajib zakat yang kurang dari 5 uqiyah. Ya, 5 uqiyah ini setara dengan 595 gram perak. Ya. Maka dari hadis ini, ya, hasil pertanian atau buah-buahan itu nisabnya adalah 5 wasak, yaitu kalau kita konversikan dalam bentuk kilo, ya, maka kurang lebih 6,5 kuintal. Kemudian tidak disyaratkan haul pada zakat pertanian. Ya, tidak disyaratkan haul pada zakat pertanian, tetapi dikeluarkan saat panen. Ya. Kalau emas dan perak selain nisab maka harus melewati haul. Adapun zakat pertanian dan buah-buahan maka tidak disyaratkan adanya haul. Jadi ketika panen kok dia mencapai nisab, maka disitulah dia mengeluarkan zakatnya. Ya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghairu ma'rusyat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumana mutasyabihan wa ghairu mutasyabih kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan Mahwawan dibaca artinya. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, taman tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu hingga dia berubah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan bersedekah, dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Baik. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam surat Al-An'am ayat yang ke-141, Allah mengatakan wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah hak zakatnya pada hari memanennya. Maka dari ayat ini para ulama, ya, tidak
menyantumkan adanya haul pada zakat pertanian, tetapi dikeluarkan ketika panen dan apabila itu mencapai nisab. Kemudian jika telah mencapai nisab, maka dikeluarkan 1/10, ya. 1/10 adalah 10%. Untuk yang diairi tanpa biaya seperti pengairan dari air hujan, mata air dan yang sejenisnya. Ya, jadi tanaman itu tumbuh begitu saja tanpa perlu kita airi, ya, tanpa perlu kita pupuk. Ya, maka tanaman tumbuh begitu saja. Maka apabila ketika panen mencapai nisab, yang dikeluarkan adalah 10% atau 1/10. Kemudian yang selanjutnya adalah 1/20 atau 5% untuk yang diairi dengan biaya seperti pengairan dari sumur yang dikeluarkan dengan alat dan sejenisnya. Ya, jika pertanian tersebut memerlukan air, yang misalnya perlu di diesel atau mungkin perlu dibelikan pupuk, ya, yang penting ada perawatan untuk tanaman tersebut, maka yang dikeluarkan lebih sedikit, yaitu 5%. Ini merupakan ijma' ulama, ya, merupakan ijma' ulama, kesepakatan para ulama. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fima saqatis sama'u wal 'uyunu aw kana athariyan al-'ushru." Kata Nabi, apa yang disirami oleh langit dan mata air atau yang menyerap air sendiri, maka zakatnya adalah 1/10. Wa masuqiya bin nadhi nisful ushri. Dan apa yang disirami oleh alat, maka zakatnya adalah 1/20. Ya. Jadi insyaallah paham ya tentang pembagian berapa banyak zakat yang dikeluarkan. Kemudian kita masuk pada poin catatan, ya, sebagai pelengkap dari pembahasan zakat pertanian dan buah-buahan ini. Catatan yang pertama adalah hasil pertanian harus dikurangi dengan ongkos pekerjaan lahan. Biaya-biaya dan hutang terlebih dahulu, ya. Ongkos pekerjaan lahan pertanian, biaya-biaya dan hutang harus dikurangi dari hasil pertanian. Kemudian setelah itu dikeluarkan zakatnya dari sisanya. Ya, jadi ketika ada orang yang panen misalnya, dan dia termasuk tanaman yang termasuk tanaman yang diperhitungkan zakatnya, memenuhi 2 syarat yang kita sebutkan tadi. Maka ketika memanen dia dapat misalnya 6 wasak. Ya, ini kan sudah mencapai nisab, bahkan lebih dari nisab. Maka tidak langsung dikeluarkan zakatnya, ya. Tetapi dikurangi dulu. Ya, mungkin dulu ketika beli benih masih ngutang, mungkin dulu penggarapan sawah juga butuh tenaga orang, atau mungkin ketika menanam dan memanen juga perlu biaya. Ya, maka dikurangi terlebih dahulu, ya, sampai nanti dia lolos dari perhutangan atau biaya-biaya yang digunakan. Ya, setelah itu baru dikeluarkan zakatnya apabila dia masih mencapai nisab. Ya, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, mula-mula ia melunasi hutang-hutangnya, kemudian mengeluarkan zakat dari yang tersisa. Ya, jadi 5 wasak itu berat bersihnya atau hasil bersihnya, ya, netonya bukan brutonya. Sehingga misalnya seseorang mendapatkan hasil panen 20 wasak dan pada saat itu ia memiliki utang yang nilainya sebanding dengan 17 wasak, maka ia melunasi hutang terlebih dahulu dan masih tersisa 3 wasak, yang mana ketika itu orang tersebut tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Ya, meskipun hasilnya itu berlipat-lipat dari nisabnya, tetapi ternyata setelah dikeluarkan hutang-hutangnya, dikeluarkan biaya-biaya penggarapan sawahnya, ternyata kurang dari 5 wasak, maka ketika itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian waktu wajib zakat pada biji-bijian adalah jika telah mengeras dan buah-buahan mulai matang, yaitu memerah dan menguning. Jika pemiliknya setelah itu menjual, maka zakatnya wajib baginya, bukan atas pembeli.
Misalnya ada orang yang menanam padi, ya. Ada orang yang menanam padi, ya. Tinggal hitungan hari saja ketika panen. Ternyata qadarullah dia tertimpa musibah. Akhirnya tanah dan padinya yang dia tanam dan hampir saja dia memetik hasilnya itu dia jual. Ya, pertanyaannya, ketika hasil panennya ini tadi mencapai nisab, ya, ketika dipanen, apakah zakat itu dibebankan kepada penjual atau pembeli? Ya, itu pertanyaannya. Maka berdasarkan poin catatan ini, ya, ketika tanaman tersebut sudah memerah atau menguning, hampir saja dia memanennya, maka zakatnya dibebankan kepada penjual. Ya, penjual bukan pembeli tanah dan tanamannya tersebut. Ya, jadi kalau sudah mulai menguning, memerah, bentar lagi lah kayaknya ini panen. Kemudian dia jual, dan ketika panen kok mencapai nisab, maka yang dibebani zakat bukanlah pembeli tetapi penjualnya. Ini berlaku untuk hasil pertanian atau buah-buahan yang lain yang memenuhi dua syarat tadi, ya. Tetapi kalau tanaman ini tidak bisa ditakar atau mungkin tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama, maka ini tidak diperhitungkan zakatnya dari jalur pertanian. Kemudian yang selanjutnya, apabila seseorang memiliki kebun yang sebagian hasil kebunnya dipanen lebih cepat, sebagian yang lain, maka harus menggabungkan antara hasil yang satu dengan yang lainnya untuk menyempurnakan nisab, yaitu jika dipanen pada tahun yang sama. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Misalnya ada orang yang menanam padi, ya, karena padi ini termasuk tanaman atau hasil pertanian yang diperhitungkan zakatnya. Kira-kira kalau ada yang menanam padi, itu kira-kira dalam 1 tahun berapa kali panen biasanya? 3 kali, ya, rata-rata 3 kali. Baik. Maka karena dia menanamnya tidak bareng-bareng, ya, tidak bebarengan, ada yang ditanam dulu, ada yang ditanam kemudian dan lain sebagainya, maka ketika pada panen yang pertama, misalnya yang dia dapat cuma 1 wasak, ya, ini panen bersihnya, ya, hasil bersihnya. Misalnya pada panen yang pertama hasilnya cuma 1 wasak. Kemudian panen yang kedua dapatnya 2 wasak. Ini sudah mencapai nisab atau belum? Belum. Kemudian panen yang ketiga dapat 2 wasak lagi. Ya. Maka kalau seandainya kita lihat atau kita hitung parsial perpanenannya, maka dia tidak terkenal zakat. Ya, tidak terkena zakat kalau seandainya kita hitung dari parsial perpanenannya. Akan tetapi kalau seandainya itu dipanen dalam waktu atau dalam jangka waktu atau dalam tahun yang sama, maka itu diakumulasikan. Ya. Jadi kalau yang pertama enggak zakat karena cuma 1 wasak, yang kedua 2 wasak, kemudian yang ketiga 2 wasak. Ini kalau seandainya panennya itu pada tahun yang sama, maka diakumulasikan, ya. Jadi digabungkan, ya. Maka apabila itu masih pada tahun yang sama, ya. Jadi kalau seandainya sudah tahun yang kedua, tahun yang ketiga baru panen lagi, maka ini tidak perhitungkan zakatnya. Yang diperhitungkan apabila zakat tersebut masih, ya, dalam kurun waktu yang sama, ya, dalam 1 tahun yang sama. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak ada zakat pada sayur-sayuran dan buah-buahan yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat disimpan lama, kecuali jika disiapkan untuk perniagaannya, maka zakatnya adalah 1/40, yaitu 2,5% dengan syarat mencapai nisab dan melewati masa haul. Ya, jadi misalnya kalau ada orang yang memiliki 5 hektar kebun semangka misalnya, atau mungkin 5 hektar kebun duren. Ini kan buah-buahan yang tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama atau tidak bisa ditakar. Pertanyaannya, kalau seandainya dari 5 hektar kebun semangka ini panen, apakah dikeluarkan zakatnya atau tidak? Maka jawabannya apa? Tidak, dari jalur pertanian.
Tetapi dari jalur perdagangan, kalau misalnya nanti ini semangka atau mungkin melon ini diperdagangkan, maka dia terkena zakat dari jalur perdagangan. Ya, paham ya? Ya, jadi semangka nggak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Ya, jadi dia tidak diperhitungkan zakatnya dari jalur pertanian, tetapi dia nanti akan diperhitungkan zakatnya dari jalur perdagangan apabila mencapai nisab dan mencapai haul. Ya, seperti itu. Paham ya kira-kira ya? Ya, paham ya, insyaallah. Ya, satu persatu. Ya. Ini poin catatan ini sebagai pelengkap ya. Kemudian yang selanjutnya adalah perhitungan untuk kebun sewaan adalah zakat 1/10, yaitu 10% atau 1/20, ya 5%, ya bukan 20% itu wajib atas penyewa tanah dan kebun, bukan pemiliknya, pada semua yang dihasilkan oleh kebun pertanian dan buah-buahan yang ditakar dan dapat disimpan lama. Pemilik tanah menanggung zakat dari hasil persewaan jika mencapai nisab dan melewati masa haul sejak akad sewa menyewa. Misalnya ada orang yang punya lahan, yang punya sawah, tetapi dia tidak mau menanami sawahnya tersebut. Akhirnya disewakan kepada orang lain, dan orang inilah yang akan menanami sawah tersebut. Pertanyaannya, apakah yang punya tanah tadi terbebani zakat atau tidak? Ya. Maka pada poin catatan ini dirinci. Ya. Maka pada poin catatan ini dirinci untuk pemilik, ya, untuk penyewa, ya, yang menyewa tanah tadi, yang menyewa lahan kosong tadi, ketika dia menanami tanaman dan tanaman tersebut merupakan tanaman yang diperhitungkan zakatnya. Misalnya padi, dia menanami padi pada tanah orang lain yang dia sewa. Maka penyewanya ini dia terkena zakat, ya, apabila nanti dia panen, ya. Apabila nanti dia panen, baik 10% maupun 5%. Ya, meskipun dia menyewa, tetapi dia menanami tanaman tersebut, maka dia terkena zakat dari apa? Dari hasil tanaman tersebut. Kalau seandainya memang hasil tanaman tersebut bisa ditakar dan disimpan dalam waktu yang lama. Terus bagaimana pemilik tanaman yang tidak mau menanami lahannya tadi? Maka dia terkena zakat dari jalur sewa menyewa. Ya, misalnya dalam 1 tahun dia menyewakan tanahnya 50 juta misalnya, ya, 50 juta. Kemudian dia sewakan selama 2 tahun misalnya, ya. Maka dari hasil sewanya itu tadi kan 100 juta. Katakanlah nisab sewa menyewa ini sama dengan nisab emas dan perak, yaitu 85 gram emas, 80 juta. Selama 2 tahun dia perkirakan paling kebutuhan saya selama 2 tahun 20 juta. Ya. Masih tersisa 80 juta. Ini sudah mencapai nisab. Maka nanti ya hasil sewanya itu tadi ketika sudah mencapai nisab dan melewati 1 haul, maka pemilik tanah yang tidak menanami tanahnya sendiri, dia terkena zakat dari jalur sewa menyewa. Baik. Kemudian yang selanjutnya, apabila pertanian dan buah-buahan rusak tanpa unsur pelanggaran dan kelalaian dari pemiliknya, maka gugurlah kewajiban zakat atasnya. Misalnya ada orang yang sudah tinggal memanen hasil pertaniannya, ternyata qadarullah terjadi banjir, atau mungkin hasil panennya itu dimakan ya orang, atau mungkin dimakan hama tanaman misalnya. Ya. Ketika pas waktu hari H dia panen, ternyata tanamannya rusak. Diperkirakan hasil tanamannya itu kalau tidak rusak mencapai nisab. Ya, maka ketika ada terjadi seperti ini dan ini bukan termasuk kelalaian pemilik tanaman tersebut, maka tidak wajib zakat atasnya. Misalnya ada orang yang memiliki harta sudah mencapai nisab. Ya, memiliki harta sudah mencapai nisab. Ternyata ketika sudah lengkap atau sempurna masa haulnya, hartanya dicuri orang.
atau mungkin dirampok orang. Ya, maka dalam hal seperti ini orang tersebut tidak wajib untuk zakat. Kemudian yang selanjutnya adalah apabila seorang memanen madu dari usahanya atau dari pohon-pohon dan gunung-gunung liar bukan untuk diperdagangkan, maka zakatnya adalah 1/10 atau 10% dari nisab, dan nisabnya adalah 62 kilogram. Ya, misalnya ada orang yang manen madu misalnya, ya, kemudian hasilnya itu sampai mencapai 62 kilogram. Dan ini bukan untuk diperdagangkan, ya. Dan ini bukan untuk diperdagangkan, ya, hanya dikonsumsi sendiri begitu saja. Maka ya, yang dikeluarkan adalah berapa tadi? 10%. Jadi berapa kilogram? 6 kilogram ya madu. Ya, jadi seperti itu. Ya, ini dikiaskan dengan firman Allah tadi, ya, mimma akhrajna lakum minal ardi. Ya, apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi, ya, termasuk madu seperti ini. Tapi nanti kalau seandainya madu itu diperdagangkan, maka dia akan terkena zakat dari jalur perdagangan. Kemudian yang terakhir dari pembahasan zakat pertanian dan buah-buahan ini, zakat diwajibkan pada harta itu sendiri, seperti gandum dari gandum, kurma dari kurma, dan seterusnya. Ya, jadi kalau seandainya yang dipanen itu beras, yang dikeluarkan adalah 10% atau 5% dari beras tersebut. Kalau seandainya yang mencapai nisab itu adalah emas, yang dikeluarkan adalah 2,5% dari emas tersebut. Jadi dari barang yang dihitung zakatnya. Ya. Kalau misalnya kambing, ya nanti akan dikeluarkan kambingnya. Ya, seperti itu. Kita sambung pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang zakat pertanian, zakat peternakan. Zakat peternakan, hewan ternak yang wajib dizakati ada 3 jenis. Ya, jadi hewan ternak yang diperhitungkan zakatnya itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah unta, kemudian sapi, dan kambing atau domba. Ya, jadi selain 3 jenis hewan ini maka tidak wajib untuk dizakati. Kemudian wajib dikeluarkan zakatnya jika terpenuhi 3 syarat. Ya, kalau pertanian 2 syarat, kalau di zakat peternakan ini adalah 3 syarat. Yang pertama adalah mencapai nisab. Kemudian yang kedua adalah haul. Yang ketiga merupakan binatang ternak yang digembala. Ya, binatang ternak yang mencari makanan sendiri, bukan yang dicarikan makanan kemudian dibawa ke kandangnya, tidak. Ya, tetapi sapi, unta atau mungkin kambing yang dilepas begitu saja di padang rumput, yang mereka mencari makanan sendiri. Ya, kalau seandainya dibawakan rumput dari luar kemudian diberikan di kandangnya, maka ini ya tidak memenuhi dari zakat peternakan. Ya. Kemudian di situ ada fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan jika ternak itu dari unta, sapi dan kambing tidak dilepas sepanjang tahun atau kebanyakannya, maka tidak wajib ada zakat di dalamnya. Ya, jadi ini disyaratkan adanya pengembalaan. Ya. Karena Nabi SAW mensyaratkan harus dilepas, dibiarkan di padang rumput. Maka jika pemiliknya memberinya di kebanyakan hari-hari dalam setahun itu atau setengah tahun, maka tidak ada zakat padanya kecuali untuk diperdagangkan. Ya, jadi dalam fatwa beliau ini ya paling tidak pengembalaannya itu setengah tahun, ya, atau 1 tahun lebih. Ya. Kalau sudah digembalakan selama setengah tahun, maka ini diperhitungkan zakatnya apabila mencapai nisab. Ya. Kemudian untuk nisab unta, insyaallah ini tidak perlu kita bahas secara detail ya, karena hampir-hampir di Indonesia ini tidak ada yang mempunyai unta. Bisa dilihat di tabel yang sudah kita cantumkan di buku antum masing-masing. Kita masuk pada nisab sapi. Ya. Pada halaman yang keberapa? 114. Ya. Baik. Nisab sapi
sapi mulai wajib dizakati jika telah mencapai 30 ekor. Ya, jadi nisab sapi ini mulai dari 30 ekor. Kalau unta tadi dimulai dari 5 ekor. Ya, ini sebagaimana diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata bahwa Nabi SAW pernah mengutusnya ke negeri Yaman. Beliau memerintahkan untuk mengambil zakat dari 30 ekor sapi, seekor tabi atau tabi'ah. Ya, dan setiap 40 ekor sapi seekor musinnah. Ya, ini berkaitan tentang nisab sapi. Ya, di sini ada istilah tabi dan tabi'ah. Tabi itu sapi umur 1 tahun dari kelamin jantan. Adapun tabi'ah dari jenis betina. Ya. Jadi mudah dalam nisab sapi ini, ya. Jadi cara menghitungnya, apabila jumlahnya telah mencapai 120 ekor, maka boleh dikeluarkan 4 ekor tabi'ah atau 3 ekor musinnah. Ya. Jadi ketika sapi tersebut misalnya mencapai 70, ya, maka kita bagi kelipatan 30 atau kelipatan 40. Ya, jadi setiap 30 itu adalah seekor tabi atau tabi'ah. Ya, sapi yang berumur 1 tahun baik jantan maupun betina. Ya. Jadi bisa kita bagi setiap 30 kelipatan 30 atau bisa kita bagi setiap kelipatan 40. Ya. Kalau setiap kelipatan 40 maka yang dikeluarkan adalah 1 musinnah. Jadi misalnya 120 bisa dikeluarkan 4 tabi atau tabi'ah atau bisa dikeluarkan 3 musinnah. Jadi 1 kali 30 atau 1 kali 40. Ya, seperti itu. Kemudian kita masuk pada nisab kambing. Ya. Kita masuk pada nisab kambing. Ya. Para ulama sepakat bahwa kambing mencangkup domba dan biri-biri, sebagaimana sapi juga mencangkup sapi yang liar dan sapi yang jinak. Ya, sapi itu bisa sapi, kemudian kerbau, kemudian banteng, ini masuk ke dalamnya. Ya, karena ini semuanya adalah jenis sapi. Begitu juga dengan kambing. Kambing itu bisa domba atau biri-biri. Ya. Dan nisab kambing itu dimulai dari 40. Ya. Jadi kalau semakin kecil harganya atau semakin murah harganya, maka nisabnya semakin banyak. Unta 5, kemudian sapi 30, adapun kambing 40 ekor. Ya. Ini tabelnya bisa dilihat, ya, 40 sampai 120 1 ekor kambing. Ya, kemudian 121 sampai 200 2 ekor kambing. Ya. Kemudian zakat kambing umurnya adalah 1 tahun, dan untuk domba atau biri-biri dan diterima zakatnya meskipun umur 6 bulan. Sedangkan kambing biasa umurnya adalah 2 tahun dan diterima zakatnya meskipun umur 1 tahun. Ya, kalau seandainya yang dikeluarkan adalah kambing, ya, untuk domba dan biri-biri, ya, yang bulunya warna putih itu, maka yang ideal itu adalah umurnya 1 tahun. Tetapi kalau misalnya umurnya baru mencapai 6 bulan, maka ini tidak mengapa. Adapun kambing yang biasa, ya, idealnya adalah 2 tahun. Tetapi kalau baru 1 tahun, maka ini juga tidak mengapa. Ya, 2 tahun atau 1 tahun untuk domba dan biri-biri ini umur idealnya. Ya, seperti itu. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan setelah sholat isya. Kita selesaikan beberapa poin catatan tentang nisab, tentang zakat peternakan. Ya, insya Allah kita selesaikan pada malam hari ini. Biar nanti pertemuan kedepannya kita membahas 2 zakat yang tersisa, yaitu zakat perdagangan dan zakat rikaz. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para akhwat, kalau ada yang mau disampaikan silahkan ditulis di kertasnya masing-masing.